Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi? Kita kembali di Bincang Inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, anak Jambi, tapi sudah menasional. Beliau sebagai programmer dan juga cyber security. Kita sambut dulu Bang Ronald. Apa kabar Ronald? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini sebenarnya domisilinya sekarang di Jakarta. Jakarta kebetulan. Jakarta. Iya, Cuma memang kebetulan kemarin ada kegiatan dari Kemenko Polhukam sehingga beliau hadir di Jambi. Sayang kalau kita lewatkan, makanya kita sempatkan hari ini untuk ngobrol. Padahal beliau ini sebentar lagi mau berangkat lagi deh. Silakan Bang Ronald, kita kenalan dulu. Oke, aman, siap Bang. Ya. Gimana? Kenalkan dulu mungkin. Kenalan. Nama saya Ronald. Ya. Saya asal dari Jambi. Sekarang aktif di Kemenko Polhukam untuk mempertes judi online di Indonesia. Nah, judi online. Ini seru nih ya bakalnya. Bang Ronald, ini kan sebelum kita inilah ya, lebih lanjut, Bang Ronald mungkin ceritakan dulu ya, kenapa Bang Ronald bisa diajak Kemenko Polhukam? Awalnya ya? Iya. Jadi awalnya itu saya tuh di email sama Pak Asdep dari Kemenko Polhukam terkait penanganan judol. Jadi waktu itu mereka lagi bikin acara di Bogor, saya diundang sebagai narasumber waktu itu. Jadi waktu itu ada bertiga narasumbernya. Nah, duanya itu profesor tuh kebetulan. Oh, profesor juga nih. Kita satu cuman kan Bang ya. Ya udahlah, nggak apa-apa datang. Kan tujuannya juga baik, sesuai sama yang saya sharing di YouTube, di Instagram saya terkait penanganan judol gitu awalnya. Itu awalnya gitu. Sebentar. Judol ya, karena Jambi termasuk 9 besar ternyata. 9 besar di Indonesia. Pemain terbanyak. Oke. Nanti kita perdalam lagi ya, tapi kita pengen tahu dulu. Beliau ini kan ternyata dari Jambi. Lahirnya di Jambi juga? Lahir di Jambi. Besar di Jambi? Besar di Jambi, bahkan kuliah saya di Jambi, kerja di Jambi juga malah. Boleh ceritakan tuh? Oh, bisa. Silakan. Dari mana nih mulainya nih? Mulai dari sekolahnya dulu. Saya sekolah di SMA aja kali ya. Saya di SMK Negeri 3 dulu. SMK Negeri 3? STM dulu. Di samping Jamtos. Apa jurusannya waktu itu? Teknik kendaraan ringan. Iya, oke. Jadi waktu itu pengen kuliahnya, sebenarnya jiwanya itu masih ada. Mau lanjut ke teknik? Seni lah, seni Bang. Loh, seni malah? Iya, pengennya di IKJ atau ISI lah. Teman banyak yang ke ISI, karena saya kan ngeband juga dulu kan. Cuma kan orang tua nggak setuju dan kendala biaya juga. Ya udah nggak kuliah setahun. Sempat ini. Biar setahun. Setelah itu ada kampus di dekat rumah, kebetulan dekat rumah ya. Iya. Ada bannernya beasiswa untuk nilai yang di atas 80 nilai ratanya. Iseng daftar, nggak tahu itu kuliah apa, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak kuliah, ternyata kuliahnya teknik informatika. Teknik informatika. Awal masuk pun bahkan nggak tahu mau ngapain di sana tuh. Pokoknya coba tes dulu. Masuk, dapat beasiswa, ya udah kuliah tuh, ternyata seru di situ. Artinya bukan dari minat. Tapi memang karena dulu memang nggak pernah main komputer ya dulu, anak STM ya. Akhirnya masuk ke situ. STEMIK dulu. Sekarang jadi UNH. Benar. Oke. Terus setelah di kampus ternyata, nah ini kayaknya ketemu passion baru nih. Ya mulai dari situ, bahkan sampai hari ini saya nggak bisa tanpa laptop atau komputer dalam 1 hari pun gitu. Harus tuh. Minimal harus pegang komputer atau laptop. Sudah kecanduan. Iya. Bahkan di fase kuliah itu sempat setiap nongkrong tuh pasti bawa laptop. Dan teman-teman yang lain juga kayak gitu. Iya. Bagus tanda iklimnya di situ ya. Nih teman-teman di UNH nih harusnya bangga nih, ada alumni nih. Oke, ambil sistem informatika. Teknik informatika. Iya, ada dua kan. Sistem informasi sama teknik informatika. Saya bilang teknik informatikanya. Siap. Artinya itu belajar ini programmer tadi ya, untuk programmer, iya, web development, aplikasi development, cyber security juga sedikit-sedikit. Siap. Sudah berapa semester waktu itu kuliahnya? Sampai berapa semester? 8. Oh, sudah normal. Kebetulan di kampus itu nggak bisa cepat, tapi bisa lama karena dia paket kan. Oh, bebas sih. Kalau mau lama-lama boleh. Ya, tapi nggak bisa cepat. Lama bisa. Jadi saya 4 tahun sih. Tadi kenal sama Pak Riyadi? Kenal banget. Itu pinter juga tuh si Pak Riyadi. Itu teman saya tuh. Oh iya. Saya sempat diajar sama dia juga. Oke. Artinya setelah kuliah tamat, kemudian cerita gimana tuh? Sampai awalnya ke Jakarta, masih programmer biasa nih.
Sebelumnya sebenarnya di kampus itu saya udah cari-cari job-job sampingan tuh. Freelance. Kerjaan-kerjaan ilegal sebenarnya. Kerjain skripsi kakak tingkat tuh kan. Kerjain skripsi, terus bahkan skripsi yang setingkat sama saya juga saya kerjain dulu. Setelah tamat ya ambil project company profile gitu-gitu, sistem informasi perusahaan-perusahaan biasa lah. Sampai di masa di 2020 itu pas COVID banget tuh. Saya kan kelar 2018 tuh. Pas di COVID itu nggak jalan sama sekali tuh. Project kan tuh nggak jalan sama sekali. Nggak dapat. Jadi kebetulan di masa yang sama itu judul tuh lagi naik-naiknya tuh. Betul. Saya sejak judul pertama kali rame di 2016 itu, saya tahu saya bisa bikin sebenarnya. Cuma saya nggak ngulik aja. Emang nggak kesana arahnya kan. Di 2020 coba deh. Penasaran coba kan? Buat atau coba cari orang yang udah pernah bikin. Oh, siap. Jadi kalau programmer itu apapun yang orang bikin kita pasti bisa bikin. Oh gitu ya? Iya, cuma kita nggak tahu di mana cari resource-nya atau misalnya kalau game-game itu API-nya perusahaannya gitu kan. Siap. Ada di forum programmer di Facebook. Saya ngobrol-ngobrol tuh kan. Kenalan ternyata dikasih tahu ini kalau mau ngambil API key-nya, API key itu adalah coding atau kode yang dimasukkan ke web kita agar bisa terintegrasi sama game-game itu gitu. Dapatnya di sini. Ya udah saya bikin coba. Tapi dari awal saya bikin itu setahun nggak dapat project, nggak kerjaan sama sekali. Belum. Sampai akhirnya dapat kebetulan orang Jambi juga. Yang punya? Yang pakai jasa saya. Pakai jasa, oke, lanjut. Ya ada lah di Jambi. Mulai dari situ tuh mulai rutin tuh. Ada sebulan satu, dua, pernah sebulan 4. Itu kerjanya apa? Buat web itu? Iya, jadi cara kerja tuh sistem kerjanya saya ditelepon. Misalnya Bang Fajar mau bikin. Bro, gue mau bikin web baru nih. Buka kantor di Kamboja. Namanya apa? Bang, ini saya bikin. Saya kirim short code-nya udah. Selesai. Oh gitu ya. Atau saya yang hosting atau ya terserah teknisnya dia gimana sih. Itu lumayan tarifnya kalau boleh tahu. Saya pernah satu hari itu dibayar 60 juta. Satu hari. Itu saya bikin beberapa website. Ngeri. Secepat itu buatnya ya? Karena kita sudah punya satu yang template-nya udah lebih gampang. Oke. Setelah itu mulai dapat freelance, sudah dapat project, kemudian rutin tuh. Rutin. Cuma pasang surut sih Bang. Kadang ada, kadang enggak. Lagi rame ya, rame banget gitu kan. Nah sampai di masa saya iseng pengen juga buka sendiri. Tapi kan yang jelas kita nggak punya kantor, kita nggak punya sumber daya manusianya kan. Ajak teman-teman tuh satu tongkrongannya kita bikin sendiri, nggak usah pakai kantor. Di rumah masing-masing aja. Oh gitu. Online aja ya? Iya. Saya coba bikin sendiri, jalan tuh. Jalan. Setengah hari itu 17 juta saya dapat waktu itu. Baik. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi ya di segmen berikutnya. Jangan kemana, tetap di Bincang Inspirasi. Oke, sahabat inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Bang Ronald, programmer dan cyber security dari Jambi ya. Bang Ronald, tadi nih cerita nih bisa pertama kali buat dapat 17 juta satu hari. Itu saya bikin untuk saya dan teman-teman. Jadi kita jalani juga sendiri. Satu tim lah ya. Nah, mulai dari situ saya nggak cuma pelajari bagaimana bikinnya aja, tapi saya pelajari dari hulu ke hilirnya. Bagaimana dia mencari pemain, bagaimana promosi, spammer, semua saya pelajari tuh. Sampai saya pernah fase di mana saya juga supply rekening ke sana juga. Kirim-kirim rekening. Saya sebagai spammer juga. Spammer itu yang masuk ke beranda kita itu ya. Komen-komen. Promotor juga. Komen-komen di YouTube itu sering ada spam tuh ya. Jadi berkembang, industrinya juga berkembang. Jadi bandar itu bahkan nggak kerjaan sendiri, mereka pakai promotor dari pihak luar, spammer dari pihak luar. Kayak saya buka jasa promotor, Mas Fajrin buka jasa spammer, bandar pakai itu. Bagi-bagi tugas nih, bukan bagi-bagi rezeki. Sampai kayak gitu sekarang industrinya malah. Saya lihat makin berkembang kayaknya. Siap. Nah tadi setelah sama tim
terus berlanjut itu? Enggak, 1 hari. Cuma 1 hari itu? Takut semua. Oh, cuma saking gampangnya dapat uang di situ ya? Karena memang bukan orang-orang kriminal ya basicnya. Baik. Oke, setelah itu stop, kemudian masih terima lagi untuk proyekan atau enggak? Pembuatan web masih sampai saya stop itu di 2024 kemarin. Habis lebaran saya nggak ambil orderan lagi. Dapat hidayah seperti ini? Ya benar. Saya kemarin kan sempat nangis tuh waktu di Kemenkopolkam. Iya. Boleh cerita sedikit tuh, kenapa motivasinya? Kalau ingat itu saya nggak bisa nahan rasa bersalah soalnya. Jadi di Facebook itu banyak yang curhat lah, ada forum Facebook Stop Judol. Jadi banyak yang curhat, keluarganya hancur segala macam. Pokoknya intinya hidupnya ya chaos aja gitu kan karena judol. Jadi saya waktu masih punya web itu kan sehari itu saya iseng main di sini aja ntar dikasih menang gitu. Main di punya saya sendiri. Iya. Dia deposit Rp1 juta. Ya 3 menit habis uangnya. 3 menit? Ya, terus belakangan saya tahu ternyata dia tuh tukang potong rumput. Allah. Nah itu tabungan berapa kali dia kan? Minjem uangnya. Minjem juga? Minjem. Pada akhirnya saya balikin uangnya. Itu yang bikin saya sadar tuh nggak kuat rasa bersalahnya. Akhirnya stop. Tapi udah diam-diam aja, maksudnya nggak speak up, udah stop aja gitu kan. Sampai di akhir tahun kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Bang Marcel si pesulap merah itu, bongkar judol, saya tertarik nih. Ya udah, saya boleh deh bersedia, berangkatlah saya ke sana. Awalnya itu nggak tahu bakal viral ya kan, orang bilang kok berani banget sih nggak pakai topeng, nggak tahu bakal viral, nanti tulus saja bongkar, sebatas kemarin dibayar aja dan ngasih informasi ya udah. Ternyata 1 hari itu view 1 juta, 1 hari tayang. Nah itu mulai di podcast lain juga diajak gitu. Udah terlanjur buka wajah nggak pakai topeng ya udah terlanjur aja. Udah terlanjur ya. Ini untuk diketahui ya, beliau ini sudah masuk ke berbagai macam podcast nasional ya, kalau dibilang. Ya. Ada Densu, ada Guru Gembul udah. Ada Fatih Karim. Siapa lagi? Kasih Solusi. Oh iya. Aderi ya. Pesulap merah udah. Pesulap merah juga. Iya itu Imam Budi. Ada Imam Budi juga, edukator judul juga dia. Oh iya. Jadi kegiatannya sekarang aktif di YouTube. Aktif di YouTube, fokus di YouTube. Jadi di YouTube itu saya bikin game yang mirip game slot, game judol, tapi saya bongkar rahasianya. Maksudnya pengaturan itu seperti ini, algoritma seperti ini. Kalian tuh nggak bakal bisa menang kalau nggak dikasih bandarnya, gitu-gitu lah. Oh ini kayak ini nih yang buka trik-trik sulap itu ya? Iya, sama lah kayak Bang Marcel bongkar penipuan. Iya. Jadi saya selalu kasih sayembara tuh. Kalau ada yang bisa kan orang bilang main judul tuh bisa menang lah segala macam. Kalau dia bisa pasti menang, saya kasih 50 juta. Kita pembuktian. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ya? Kayaknya nggak bisa menang. Karena memang sistemnya dibuat seperti itu, pasti kalah. Iya, kalau slot 100% kalah. Kecuali bandara kasih menang. Nah, oh gitu. Iya. Artinya memang dikasih kalau menang itu. Itu pun untuk supaya dia ketagihan, ingin lagi. Terus bagaimana cara bandar kasih menang? Cap-cup aja. Maksudnya? Ya terserah dia. Oh bebas, random ya? Ada ukur, ada yang bilang kalau udah kalah banyak bakal menang, ya enggak juga. Enggak juga. Bebas lah dia mau yang mana ya. Terserah dia aja. Itu jangan ya, jangan diikutin. Udah jelas ini enggak pasti menang gitu. Oke. Tapi ini selain di YouTube juga ngisi-ngisi podcast, apalagi kegiatan sehari-hari? Kita lagi keliling sama Kemenkopolkam untuk edukasi judul ini dan penanganannya seperti apa. Mungkin di 10 provinsi terbanyak dulu ini kayaknya. Oh 10 terbesar, apa aja Mas? Saya lupa, yang pasti Jawa Barat, Surabaya, DKI Jakarta, Jawa Timur ya. DKI Jakarta, Jambi ada, Sumsel ada beberapa provinsi lagi itu kayaknya. Oke, jadi Jambi itu nomor 9 terbesar di Indonesia pengguna judol. Ada, kalau nggak salah kemarin data dari PPATK ada 210 pengguna. 210.000 pengguna. Untuk remaja kita salah satu terbesar Jambi ternyata. Untuk umur 10 sampai 20 tahun kita nomor 1. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kata orang bocilnya yang banyak di Jambi yang judol. Ngeri. Siap. Ini selain dari itu Kemenkopolkam keliling, terus YouTube, podcast, fokusnya ke situ. Ada kegiatan lain. Saya lihat di Instagram kan ada ngeband. Oh iya. Sebenarnya basic saya itu seniman sih Mas. Nah, kalau kata orang kan kalau di otak kiri, otak kanannya agak lemah. Iya. Kebetulan saya kayaknya ngerasa dua-duanya seimbang. Jadi saya ngelukis juga dulu.
di Jambi ada komunitas lukis. Saya nulis juga dulu. Nulis juga. Juga, saya desain grafis juga, ngeband juga, main musik juga, macam-macam. Siap. Tapi itu masih dikerjakan? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh ya, puisi juga. Saya ikut di malam puisi Jambi dulu. Wah, ini banyak nih malam puisi. Tadi ada apa? Sketcher? Sketcher itu kayak forum, isinya lukis semua. Tapi khusus realis. Iya. Itu detail itu ya? Iya. Siap. Nanti kita lanjut lagi ya sama beliau, Bang Ronald. Tetap di Bincang Inspirasi, jangan kemana-mana. Sahabat Inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Bang Ronald. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga ya, beliau ini diundang ke berbagai podcast di nasional ya. Itu pasti susah ya kita untuk masuk ke situ. Bahkan orang mungkin ada yang berharap masuk gitu kan, tapi beliau ini malah diundang gitu ya. Bang Ronald, bolehlah cerita ke kita, gimana sih cerita kok sampai masuk ke podcast-podcast yang besar itu? Awalnya sama Bang Marcel yang sulap merah. Bang Marcel sulap merah. Kenalnya gimana tuh? Saya tuh main sulap dulu, Bang. Nah, banyak betul orang Messi. Jadi di Jambi itu ada namanya MOGC, itu komunitas sulap di Arizona kan, guys. Memang dari dulu, dari 2010 tuh belajar sulap juga kan. Ya kenal lah. Biasa anak musik kenal anak musik gitu kan. Ya saling tahu gitu. Jadi ada perantara ngobrol-ngobrol. Dan waktu itu Bang Marcelnya, mau nggak kita bongkar? Saya mau lu. Ya saya bersedia. Beliau nawarin. Awalnya cerita saya ini dulu ini. Latar belakang kita cerita, oke. Udah kita bongkar aja, ayo gitu. Gas langsung 2 hari saja saya berangkat ke Jakarta. Masuklah ke podcast itu. Marcel, oke. Setelah dari situ baru tuh rame tuh di hari yang sama setelah podcastnya Bang Marcel, Bang Densu telepon. Bang Densu langsung? Iya, telepon Bang Marcel ngobrol biasa. Terus Bang Marcel ngomong, mau nggak narasumber nih? Menarik katanya, ngapain gini. Ya udah besok bawa ke sini. Besoknya dengan Bang Marcel berdua. Bang Marcel berangkat ke rumahnya Bang Densu. Ya udah awalnya 2 itu aja, pulang ke Jambi. Belum tayang tuh podcastnya tuh. Belum. Tayangan di tanggal 31 Desember 2024. Oh iya, oke. Saya tag di awal Desember. Setelah tayang hari pertama langsung 1 juta view waktu itu saya ingat di Bang Marcel. Bang Densu 2 minggu setelah itu tayang 5 jutaan sampai saat ini ya view-nya ya. Banyak. Nah setelah itu baru podcast yang lain tuh kayak Kasih Solusi, setelah itu Guru Gembul, termasuk Ustaz Fatih Karim, yang lain-lain juga dari situ. Keren. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya ya. Ini selain itu apa lagi? Boleh cerita mungkin ada pencapaian di bidang lain? Kalau di bidang programmer paling saya ini ya lomba-lomba web design dulu ya, zaman-zaman dulu itu pernah. Tapi kebanyakan dari bukan programmer kalau prestasinya Mas. Saya juara 1 dulu lomba festival band gitu-gitu. Juara 1? Iya. Megang apa sih? Gitar? Saya megang gitar. Oke. Apalagi waktu zaman sekolah ya. Nggak pernah kalah dulu waktu zaman sekolah. Nggak pernah kalah? Kebetulan teman saya jago. Saya enggak. Lomba desain grafis juga pernah. Lomba desain grafis. Di STEMIC juga tuh juara 2 gitu. Desain grafis? Iya. Terus lomba lukis di SMP pernah juga, juara juga. Ya, puisi, gitu. Puisi tapi pernah dapat juga? Puisi nggak lomba, cuma kita kan pertunjukan aja. Siap. Nah, dari sudah keliling kan ke berbagai podcast, itu gimana perasaannya? Awalnya takut sih. Saya pernah dikirimin ayam mati tuh di dekat rumah tuh. Waktu di Jakarta? Lumayan di Jambi. Lumayan di Jambi? Saya di Jakarta waktu itu. Yang kirim nggak tahu ya. Mungkin dari pemain yang udah kalah banyak kesel atau dari bos-bos mereka yang masih aktif nggak tahu, tapi ya ada yang tiba-tiba ada di teras rumah aja. Satu kampung tuh panik tuh. Satu kampung? Iya. Satu kampung tuh panik tuh. Orang tua gimana orang tua? Nangis terus tuh awal-awal. Pernah dibilang sama ibu, bisa nggak suruh itu hapus saja video dari YouTube ya? Ya nggak mungkin dihapus kan ya. Udah nyebar. Iya, nggak takut. Pernah juga ditawari kerjaan pembicara katanya narasumber. Seminggu setelah saya viral ditawari kerjaan narasumber untuk edukasi judul.
budgetnya 150 juta satu acara. Ngeri. Kan nggak masuk akal kan. Disuruh meeting tuh di kantornya di Cilandak. Adalah salah satu bank lah. Iya. Kita tracking bareng-bareng, kan bisa tahu ya Mas ya, yang punyanya ternyata yang punya judul juga. Ngeri, nggak jadi itu. Nggak jadi, 2 kali itu di orang yang sama tuh 2 kali coba, dari IG sama dari WL. Pernah dari Kamboja dapat telepon nomor Kamboja, tawarin uang 1,5 miliar, mau nggak pegang buat saya katanya. Katanya kalau saya yang pegang orang-orang percaya kalau saya promosiin. Iya. Ya enggak saya. Sayang lah. Kalaupun memang itu benar ya, kalau kata Bang Mas itu jebakan. Kalaupun itu emang benar, ya enggak perlu diambil juga. Ini ngomong-ngomong, saya undang kan dadakan nih ke Bincang Inspirasi. Kok mau? Karena untuk Jambi ya. Kalau untuk Jambi, apapun lah. Iya. Karena sebelumnya pernah tahu. Saling tahu. Iya. Boleh cerita sedikit? Saya dulu waktu masih kerja di Sablon itu ya, di Singgrafi, saya sering ngambil stiker ke Salim. Jadi pernah ketemu gitu ya? Sering. Dari rumah yang masih di Lorong Budaya. Betul. Terus pindah ke bawah tuh. Betul. Yang tahu semua ya? Aduh ngeri ya. Itu masih kuliah waktu itu. Masih kuliah. Sambil kerja sama Bang Iqbal. Mas Aiko. Oke. Iya Bang Ronald. Ini kan tadi sudah ini nih ada rasa penyesalan, juga ada banyak orang yang mungkin dirugikan. Sekarang mungkin inilah ya untuk membalasnya ya. Bang Ronald mungkin ada gimana cara untuk ngeretas ataupun mungkin menangkal dari judul ini? Kalau kata orang bisa nggak judul dihack? Websitenya bisa, tapi uangnya nggak bisa. Karena kan uang tidak masuk ke website. Ke rekening. Kalau orang bilang kenapa nggak obor rekeningnya? Ya kenapa nggak ngerampok aja, sama aja. Iya. Jadi kalau webnya dihack bisa aja, cuma buat apa? Setelah kita hack atau kita attack, metodenya banyak lah, SQL injection atau brute force macam-macam. Ya dia tinggal upload web baru aja, dia sudah punya masternya atau punya source code-nya. Kalau gitu mending Komdigi bisa ribuan website sehari diblokir. Iya. Jadi kalau ngeretas itu bukan solusi. Bukan dan solusi. Blokir pun bukan solusi sebenarnya. Oh iya? Iya. Jadi ya saya udah sering jelasin tuh di metode yang saya pakai memberantas judul. Yang sampai saat ini judul udah berkurang banyak banget, bahkan ada bandar yang tutup. Alhamdulillah ya tutup. Iya, saya podcast sama dia. Mungkin tayangan 2 hari lagi. Karena webnya sepi. Pakai demand reduction, kita nggak usah tangkepin, nggak usah ganggu webnya, biarin aja. Demand reduction. Bikin pemainnya sepi. Ntar bisnisnya nggak menarik lagi, orang pada tutup. Caranya gimana tuh? Edukasi, blokir iklan, webnya nggak usah diblokir, tapi iklan wajib kita blokir. Iklannya wajib diblokir? Di platform apapun, IG, TikTok, Facebook. Edukasinya ke grassroots ya, bahkan ke SD, SMP, SMA. Terus gaungkan bahwa judul udah berkurang, udah nggak menarik, udah nggak seru, udah nggak keren gitu. Jadi orang-orang dengan sendirinya bakal stop. Di tahun ini berkurangnya lumayan, 50% lebih. 50% lebih? Dibanding tahun kemarin. Ini info dari PPATK. Alhamdulillah. Jambi sendiri itu kan termasuk yang peringkat ke-9. Dan itu banyak di kota kan ya, kota Jambi. Nomor 1 kota Jambi. Iya, kemarin kan dijelaskan juga oleh PPATK itu ada beberapa kecamatan tertinggi itu. Itu sebenarnya bisa diberantas? Bisa, dengan cara ya bikin pemainnya sepi. Ya kalau kita kesal sama pedagang, cara paling bagus buat dia rugi jangan beli dagangannya. Oh gitu, jangan diramein. Iya, hukum ekonomi aja mas, supply and demand. Kalau supply-nya ada, demand-nya nggak ada, supply-nya mati. Tapi kalau supply nggak ada, demand-nya ada, supply-nya bakal hidup sendiri. Iya. Saya terpikirnya karena kan wilayah ketahuan tuh, apa enggak bisa didatengin orangnya, itu dikasih. Oh enggak, kalau dari penyuluhan atau apa? Dari PPATK itu dia cara mendeteksinya adalah transaksi tidak wajar, bukan orangnya. Oh maaf. Oh gitu. Iya. Dan lokasi perangkatnya. Iya, rekeningnya ya. Lokasi rekeningnya. Jadi di sini dia transaksi tidak wajar kayak satu hari tuh bisa 80 kali, tapi 50.000 ya itu pasti judul. Keluar masuk gitu. Keluar masuk dan arahnya juga ke sana-sana juga transfernya gitu kan ya, ketahuan. Artinya identitasnya ketahuan sebenarnya oleh PPATK. Kalau sebenarnya mereka mau bisa aja. Nah, bahkan ada jutaan orang ya. Banyak betul. Nah, hati-hati ya. Jadi data kita tuh sebenarnya tahu pemerintah, pemain judul ya. Baik, nanti kita lanjutin lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Inspirasi.
Sahabat Inspirasi, masih dibincang Inspirasi bersama Bang Ronald. Bang Ronald, tadi sudah ini ya, kita bicara tentang judul ya. Saya juga ini, mau curhat dikit boleh, nanti mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk teman-teman. Jadi, kita kan sering kesulitan untuk menghindarinya gitu. Karena kita sering googling pun itu muncul gitu. Kita nonton YouTube pun muncul juga gitu. Itu gimana kalau dari kitanya, untuk ngurangin itu? Iklan? Iklan, menghindarin, kadang-kadang kepencet, entah anak salah pencet juga gitu. Algoritma iklan itu di tiap medsos beda-beda ya Bang. Ada di beberapa platform kalau kita lihat lebih dari beberapa detik, nah itu kebaca bahwa kita tertarik. Nah, nanti nextnya muncul lagi tuh yang sama tuh. Misalnya Abang lihat iklan gitar ya di Instagram muncul, Abang lihat agak lama tuh. Nah tuh muncul. Algoritmanya ngebaca kita tertarik. Nanti nextnya kita dikasih iklan yang sama tuh dengan yang itu, yang sejenis alat musik segala macam. Ada beberapa platform yang berdasarkan yang Abang cari di handphone. Misalnya Abang buka Shopee nyari baju kaos. Cari iklan di Facebooknya kaos-kaos semua. Betul. Itu ngikut terus dia ya jadi ya. Jadi kalau sudah lewat depan ke udah lewatin, jangan diklik ataupun jangan di layar. Paling gampang kalau muncul bikin klik tik 3 tuh. Tidak tertarik atau di report. Itu caranya. Biar enggak muncul lagi di postingan berikutnya. Terus kalau ini nih, mau cerita sedikit, misal ada seperti scamming gitu. Saya tuh heran kenapa kok bisa data kita tuh bocor gitu kan. Dia tahu orang tua kita, dia tahu kapan lahir kita, atau nomor telepon kita. Itu gimana kok bisa bocor ya? Sebenarnya data kita itu udah bocor udah lama ya Bang ya. Seluruh Indonesia nih Bang ya. Seluruh Indonesia? EKTP. Astaga. Dan itu dijualin di dark web. Jadi kita juga sempat sama teman beli waktu itu untuk doxing. Doxing ini maksudnya? Misalnya ada orang nipu, terus dia kabur segala macam. Korban ini minta tolong kita untuk doxing dia. Mulai dari nama orang tua, alamat, KTP segala macam bisa tahu. Dari EKTP. Nah kalau sudah dari EKTP itu kan itu berkaitan sama kakak. Iya, semuanya kan, tuh. Dapat tuh. Sekarang aja saya baru sekitar 2 minggu lalu, jadi ada orang dari Medan curhat, istrinya yang curhat bahwa suaminya main judol. Jadi ini sebenarnya ilegal ya Bang. Tapi untuk membantu si istri juga kan, rekening itu banyak uang larinya ke judol. Dia pengen rekeningnya diblokir. Saya yang blokir. Bisa ya? Bisa. Cukup dengan tahu nama ibu kandungnya dan nomor KTP-nya. Ya untuk tahu itu kan kita gampang kan. Iya. Telepon Bang, saya dari nama ini mau blokir M-banking dan buku tabungan. Kenapa? Hilang segala macam. Boleh kasih nama ibu kandungnya, Pak ya gitu kan. Nama ibu kandung, tanggal lahir. Saya udah blokir. Bisa ya? Bisa. Iya. Artinya kalau udah terjadi itu gimana? Masih bisa ditelusuri lagi pelakunya? Tergantung kita diapain, korbannya diapain gitu. Misal nih penipuan online, kita akhirnya rekening kita didebet sama dia habis gitu. Kalau untuk cari tahu pelaku sebenarnya bisa. Tapi saya baca data 99% kasus penipuan online uangnya nggak balik. Entah kemana-mana sudah. Bahkan mungkin jangan rekening itu sudah. Itu pasti rekening siluman yang pertama. Tapi kan walaupun itu kita bisa tracking tuh. Dari kemana? A ke B ke C bisa aja. Tapi kalau Abang rugi 3 juta, pelakunya di Kalimantan. Repot. Ikhlasin. Kalau udah ratusan, itu beda cerita. Lumayan. Iya, Bang Ronald, ini kan sudah sering edukasi juga di YouTube, sudah keliling juga sama Kemenko Polkam. Tapi kenapa ya di Jambi ini masih cukup banyak ya makanya? Sangat. Mereka 9 tadi. Apa kira menurut Bang Ronald yang orang Jambi nih? Iya. Sebenarnya sedih ya Bang ya. Saya orang Jambi loh. Kenapa malah ya bukan kenapa malah ya. Harusnya kan Jambi dulu yang saya coba edukasiin ya. Tapi kan kita kalau sipil kan kita nggak punya instrumen. Ya kan. Kita nggak punya. Ya kalau tiba-tiba saya bikin acara pakai uang siapa? Gitu. Jangkauan kita tiba-tiba saya datang ke tongkrongan orang jangan main juga segala macam. Dipukulin saya kan. Ini nganggur rezeki orang kata dia. Kita nggak punya instrumen. Iya. Jadi saya pakai YouTube. Nah kebetulan di YouTube saya itu mayoritas tuh bukan orang Jambi yang nonton. Nasional, random, ada beberapa orang Jambi. Nah, saya udah pernah kasih formula yang saya pakai, formula yang sama yang saya pakai di Kemenko Polkam untuk di Jambi waktu itu, di Menara Education itu saya bikin. Cuma kayaknya waktu itu pemerintah Jambi masih berpikir ini belum masalah prioritas.
Itu aja sih. Belum merasa prioritas. Sedangkan Kemenko Polhukam sudah ngerasain prioritas. Ya. Dan mereka isu nasional ini. Isu nasional. Bahkan saya coba analogiin pakai ChatGPT. Kalau judul ini masih berkembang 10-20 tahun lagi, negara kita chaos. Putaran uangnya ribuan triliun. Iya. Ribuan triliun. Ribuan triliun. Nah, mereka belum berpikir ini masalah prioritas. Itu sih paling. Mas Ronald ngomong-ngomong pernah coba menghubungi kontak pemerintah? Ada beberapa kali. Sekali. Cuma ya waktu itu kebetulan kita ketemu ya di salah satu tempat. Dan kebetulan ada yang kenal sama saya di orang pemerintahan itu, ngajakin ngobrol. Ini Mas Ronald yang di ini. Ya. Ngobrol, ya sampai situ aja. Kayaknya belum prioritas kayak saya bilang tadi. Oh, saya berpikir kayaknya Jambi belum prioritas nih. Mereka berpikir gitu. Ya udah, saya di email Kemenko Polhukam berangkat ke Jakarta. Bantuin Kemenko Polhukam sekarang, alhamdulillah. Dan yang lebih lucu, saya undang ke Jambi waktu ini. Gitu kan. Jadi kaget. Ditanya kok nggak di Jambi. Iya, bingung jawabnya kan ya. Bingung. Kan udah coba kemarin tapi nggak ditanggapi. Bingung. Sebenarnya saya juga nggak nawarin diri kan, ya Bang ya. Karena kebetulan waktu itu kenal sama salah satu dari orang pemerintahan, dan dia tahu saya, kita ngobrol. Mau nggak? Saya mau. Saya nggak minta gaji sama sekali kok. Di Kemenko Polhukam saya nggak minta gaji, nggak minta bayaran. Bahkan saya waktu yang di Bogor itu ada fee narasumber ternyata. Beberapa rupiah lah ya. Uang reimburse ongkos saya nggak minta. Ditagih. Mana reimburse ongkos ya? Gak usah Pak, udah cukup dari uang ini. Karena orientasinya bukan uang, jadi yang saya takutkan jangan-jangan mereka berpikir saya cari duit, gitu, cari program, cari project. Enggak, saya sama sekali nggak minta uang. Bahkan SDM dari saya semua kok kalau mau berantas benar-benar. Nggak perlu bayar. Biar timnya kita bantuin gitu ya. Ini ngomong-ngomong yang seperti Bang Ronald ada berapa orang? Yang udah stop? Yang mau stop, yang mau edukasi ke masyarakat banyak. Enggak banyak. Ya ada 3 adalah. Waduh, berat ya. Artinya memang ya dunia judol dan semisalnya itu memang cuan besar gitu ya. Sangat besar. Sehingga sangat sulit untuk kita keluar dan berat untuk ditinggalin gitu ya. Sayang kata dia. Tapi mereka belum, nggak tahu ya. Kalau saya sih nggak bisa. Ya, memang bukan jiwanya jiwa mafia, gitu, jiwa kriminal. Jadi, aduh nggak bisa sih ini. Harus berhenti sih itu. Siap. Nanti kita lanjutin lagi di segmen terakhir, tetap di Bincang Inspirasi. Sahabat Inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Bang Ronald. Ini makin seru sebenarnya. Sayang nih sudah segmen terakhir ini. Pengen lebih panjang sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Tapi Bang Ronald nih, karena di segmen terakhir kita ingin dengarlah harapan dari Bang Ronald ya. Mungkin dari pemerintah, untuk masyarakat. Jambi ya? Jambi khususnya. Jadi sebenarnya saya berharap pemerintah Jambi sama kayak pemerintah yang di pusat. Gitu. Di pusat. Mereka aware. Bahkan mereka bentuk Satgas Judol kan. Buat Satgas? Iya, Satgas Judol. Dan ada beberapa instrumen influencer juga, media segala macam digabungin biar menekan angka judol ini, Mas. Betul. Karena mungkin mereka belum lihat berita-berita aja, Mas. Hampir setiap hari ada orang bunuh diri karena judol. Astagfirullah. Saya punya grup WA kan, jadi setiap hari laporan, ini Bang bunuh diri di kota ini karena judol, bunuh diri. Satu keluarga diracun terus dia akhirnya gantung diri karena nggak ada uang bayar hutang segala macam. Betul. Itu parah. Ada yang jual istri, ada yang bunuh orang juga itu kan? Bunuh orang, banyak macam-macam. Nah mungkin yang kayak tadi saya bilang, mereka tuh berpikir ini bukan masalah prioritas. Padahal negara-negara lain pun anggap ini masalah prioritas. Makanya judul nggak berkembang di negara maju kan. Nah di Indonesia pun baru mau digerakkan gitu. Nah saya kan bikin formulanya tuh Bang. Kalau misalnya nih ya, kenapa nggak dibatas? Takut. Ya saya juga takut sebenarnya. Tapi kita nggak perlu tangkep. Kita nggak perlu ganggu mereka. Kalau mau langsung frontal, biarin aja. Mereka mau buka 10.000 kantor setiap hari, biarin aja. Terserah mereka. Mau buka 10.000 web setiap hari, terserah mereka. Kita pakai formula yang lebih efektif, friendly, dan
mereka nggak bisa apa-ngapain dong. Kita demand reduction. Demand reduction. Jadi saya udah bikin dari hulu ke hilir pencegahannya, bagaimana cara mengatasinya. Bahkan saya bikin gejala-gejala orang yang terindikasi bermain judol. Boleh tuh, boleh sebutin, boleh. Nih. Ya. Kalau dari umuran kita dulu ya, 20-an ke atas. Sering sendiri tuh. Sering? Sendirian. Sendirian, di kamar. Di kamar, dimanapun. Iya. Dan ini berdasarkan pengaduan ya Mas, karena kan ada 1000 anggota di grup saya kan. Kalau dia udah kalah, dia tuh udah nggak semangat kerja, udah nggak semangat ngapa-ngapain, bahkan keluar rumah nggak mau, udah kayak stres, kayak narkoba. Gitu. Bisa kecanduan ya? Parah, bahkan lebih parah dari narkoba. Dan indikasinya sering pinjam uang nggak jelas, pasti aneh jam 3 malam lah, jam 2 malam lah, itu pasti judol, nggak ada yang lain. Nggak ada kalau dia bilang, bang saya pinjam uang buat berobat anak ke rumah sakit jam 3 malam. Agak susah ya, dipercaya orangnya. BPJS ada. Terus bahkan saya pernah dipinjemin uang jam segitu, saya bilang, ya lah buat sini biar saya yang bawa ke rumah sakit. Nggak usah bang, uangnya aja. Ya kan nggak mungkin kan. Jadi gejala-gejala itu bisa kita baca Mas. Cek mutasi rekening, gampang banget cek mutasi rekening, tinggal lihat transaksi ilegal atau tidak wajar, ya itu pasti judol. Dan hampir semua orang sekarang menjudol kan ya, di setiap tongkrongan ya. Banyak. Nah, saya bikin formulanya agar yang belum kena nggak jadi kena, yang udah kena stop gitu. Jadi dengan sendirinya kalau nggak ada yang main, ya nggak guna web-web itu, bandar-bandar itu bakal stop sendiri. Ngapain kita repot-repot tangkap? Saya juga kalau jadi polisi saya nggak boleh tangkap Mas. Ngeri juga, ya udah biarin aja dia buka. Kita edukasi orang-orang, kita tekan iklan-iklannya. Karena anggaran web judul itu paling besar di iklan. Oh iya. Dan dia butuh miliaran per bulan untuk operasional. Kalau dia nggak balik modal, ya siapa sih yang mau nggak balik modal kan? Betul. Dengan sendirinya bakal tutup. Nah saya pengen itu dipakai juga di Jambi. Soalnya yang di Kemenko Polhukam pakai itu gitu loh. Sayang banget kalau nggak dipakai. Ya insya Allah sudah terbukti nih, sudah teruji. Dan di tahun ini semenjak saya mulai speak up itu 50% berkurangnya Mas. 50%? Secara nasional ya. Ini data dari PPATK. Nah kalau Jambi nggak kena efeknya sayangnya. Nggak berkurang? Iya. Segitu aja. Jadi sayang banget gitu loh nggak dipakai gitu. Toh nggak bayar ini Mas, nggak bayar. Bahkan saya ongkos sendiri kok. Iya, saya berani bilang saya ongkos sendiri. Kalau misalnya Jambi pengen, ayo kita berarti judol, saya ongkos sendiri. Masya Allah, tuh pemerintah Jambi, silahkan nih ada peluang untuk Bang Ronald mau beliau edukasi ke masyarakat. Bang Ronald, kalau ini dibiarkan, kira-kira apa efeknya ke masyarakat? Khusus Jambi nih. Ekonomi pasti nggak tumbuh. Ekonomi nggak tumbuh. Daya beli menurun kan? Ya. Ekonomi nggak jalan ya. Kalau secara ekosistem pendapatan berkurang. Jelas. Ya yang pasti nilai-nilai kita nggak ada lagi lah. Nilai budaya, nilai moral tuh nggak ada lagi pasti. Kriminal udah banyak. Anak muda jadi malas. Brand root. Dan instan gua. Ya tingkat kriminal meningkat pasti. Segala macam pasti orang biar dapat duit biar untuk main judol. Iya. Ya kalau mereka pikir ini nggak apa-apa ya udah terserah. Yang penting kalau udah ngingetin. Baik, mungkin ada ini yang mau disampaikan untuk masyarakat. Ya pemerintah udah nih, udah dengerin. Kemudian untuk masyarakat, keluarga mungkin anak-anak. Oh, anak belum punya ya? Belum punya ya? Belum menikah. Orang tua lah, orang tua ya. Kalau untuk orang tua, tenang dulu, tenang aja di rumah, jangan kan tiap hari parno ya Mas ya. Setiap saya event tuh parno terus. Ngeri. Takut ya. Aman nggak? Insya Allah saya aman. Sekarang kan ada yang backup juga. Doain aja. Dan untuk masyarakat, perbanyak literasi digital. Itu penting banget. Literasi digital. Bahkan bukan cuma judol, scam juga bahaya sekarang. Ya. Judol, scam. Jadi kalau kita perbanyak literasi digital, insya Allah kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Itu aja. Literasi digital. Ini artinya pemerintah selain juga tadi menangani, mungkin untuk Satgas juga bisa jadi, juga perbanyak literasi digital. Mungkin tadi di pendidikan, di perpustakaan atau bahasa dan lain-lain, perbanyak literasi digital, termasuk Kominfo ya. Kominfo ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai lah. Kalau Kominfo udah mulai. Sudah ya. Kominfo udah mulai sekarang, alhamdulillah. Baik. Nah kalau untuk pesan-pesan untuk pemain, judolnya mungkin. Oke. Jadi untuk pemain judol, coba dipikir saya yang bikin aja nggak mau main. Bandar yang jadi bandar nggak mau main. Harusnya kan dia ya. Iya, kalau ini bisa menghasilkan uang, kenapa nggak saya dan bandar-bandar yang main? Gitu loh. Nah kenapa kalian yang bodoh-bodoh ini malah main? Gitu?
Jadi kalau pengen uang ya kerja, nggak ada uang instan tuh nggak ada. Ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada orang yang berhasil kaya karena judi, apalagi judi online. Yang mana yang kadang-kadang adalah algoritma gitu loh. Jadi kalau orang pintar tuh nggak main judol, gitu. Yang main judol orang-orang bodoh. Itu aja sih Bang. Mantap. Orang pintar nggak main judol. Baik ya. Kalau kita mau pintar, jangan deketin lah. Gitu. Yeah. Perbanyak literasi digital. Kemudian juga kita ingetin mungkin ya keluarga kita, orang-orang terdekat kita, jangan dekati judol. Karena nggak ada yang untung. Nggak ada. Nggak ada yang untung. Nih, Bang Ronald sudah menyampaikan juga bahwa pemerintah sebaiknya juga ikut andil dalam isu ini. Baik, terima kasih Bang Ronald atas kesempatannya. Ini mudah-mudahan kami harapkan Bang Ronald tetap semangat. Amin. Mudah-mudahan dijaga juga. Semoga bermanfaat. Ya. Baik, kita tutup untuk segmen ini. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus episode berikutnya dari Bincang Inspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.